Selamat pagi. Hari ini kita mau awali devotion kita ya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan lagi dan juga mau mengawali pembelajaran hari ini. Nah, tapi sebelum itu kita mau menyembah Tuhan dulu ya. Kita mau sembah Tuhan sama-sama melalui pujian. Yuk tutup mata dan juga lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Sekarang kayak mau mulai Tuhan untuk devotion kami hari ini. Terus berikan kami Tuhan semangat untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata amin. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oke anak-anak, tadi anak-anak sudah menyembah Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan melalui pujian ya. Sekarang kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Anak-anak punya nggak sebuah mimpi atau cita-cita di masa depan? Kira-kira kalau aku sudah besar nanti, aku mau jadi apa ya? Mungkin ada yang berpikir mau jadi dokter, ada yang berpikir mau jadi guru, ada yang mungkin berpikir jadi polisi. Ada? Mr. Eriko dan Mr. semuanya percaya anak-anak pasti sudah ada gambaran ya mau jadi apa. Nah anak-anak, tidak ada yang salah anak-anak ketika anak-anak memutuskan punya mimpi mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi pengacara atau jadi apapun. Tapi yang anak-anak lakukan harus yang berguna ya, yang menjadi dampak dan juga menjadi berkat. Contohnya, kalau anak-anak jadi dokter kan anak-anak membantu orang lain, membantu orang-orang yang sakit, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang. Lalu ketika jadi polisi, anak-anak malah membantu dunia ini menjadi lebih baik dengan menangkap orang-orang yang jahat. Contohnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh cita-cita yang baik anak-anak. Nah, tapi ada pekerjaan yang mungkin tidak cocok untuk anak-anak pilih ya, tidak disarankan untuk anak-anak pilih. Contohnya penjahat kan ya, Tuhan tidak mau ya anak-anaknya, anak-anak yang dikasihinya malah menjadi penjahat atau menjadi pencuri. Nah itu kan tidak bisa. Nah Mr. Eriko di sini mau mengajak anak-anak nih buat yang sudah punya mimpi, oh mister aku mau jadi guru, aku mau jadi polisi, aku mau jadi dokter. Nah anak-anak dengan bersekolah, anak-anak itu sedang mengawali untuk mewujudkan mimpi anak-anak ya. Jadi anak-anak lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, anak-anak lakukan semuanya dengan yang terbaik yang anak-anak bisa lakukan. Nah lalu tentu juga anak-anak harus berdoa kepada Tuhan. Nah karena pastinya untuk
menuju ke cita-cita yang anak-anak pilih, anak-anak pasti harus bersekolah, anak-anak harus ambil kuliah. Kalau anak-anak mau jadi dokter ya anak-anak akan kuliah kedokteran. Kalau anak-anak mau jadi polisi pasti anak-anak akan harus ambil akademi kepolisian. Nah, anak-anak cover doa dari sekarang. Anak-anak berdoa dan arahkan harapannya kepada Tuhan. Nah, kenapa kok sama Tuhan? Ya tentunya Dia adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa berharap anak-anak. Nah, yuk coba kita buka kebenaran firman Tuhannya sama-sama ya pada Mazmur 39 ayat 7. Mazmur 39 ayat 7. Nah, di situ dikatakan anak-anak, dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lihat, ini adalah kitab yang ditulis oleh Raja Daud. Pengalamannya Raja Daud itu sendiri anak-anak. Nah, Raja Daud meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Nah, ketika dia sudah meletakkan pengharapannya kepada Tuhan, kita hanya tinggal menunggu anak-anak. Karena kita percaya kalau yang kita lakukan benar, ketika kita berharap pada Tuhan, kan kita melakukan dengan cara yang benar, maka kita hanya harus menunggu. Dan walaupun berdoa, anak-anak harus tetap melakukan aksinya untuk mewujudkan mimpi. Bagaimana caranya? Dengan berdoa, dengan sekolah, dengan melakukan pekerjaan yang anak-anak lakukan sekarang, terbaik yang anak-anak bisa lakukan. Anak-anak ingat dengan perumpamaan tentang talenta, ada hamba yang mengembangkan talentanya dari 5 jadi 10. Nah, tapi ada juga hamba yang hanya diberi 1 talenta anak-anak. Dia tidak mau mengembangkan talentanya. Di dalam hidup kita itu sama anak-anak. Dalam proses mewujudkan mimpi, kita tidak bisa hanya tinggal berdoa saja dan menunggu itu tidak bisa. Ya, memang berdoa itu penting dan berharap kepada Tuhan itu sangatlah penting melebihi segalanya. Tapi harus ada aksinya anak-anak. Aksinya harus kita kembangkan talenta-talenta kita dengan kita sekolah. Mungkin anak-anak ada yang les, ada anak-anak yang mengasah hobi anak-anak. Itu adalah cara anak-anak melakukan aksi selagi anak-anak berharap kepada Tuhan untuk mimpi dan cita-cita anak-anak di masa depan. Nah, Mr. Eriko, tapi ketika kita sudah berharap kepada Tuhan, apakah ini semua akan jadi sia-sia, Mister? Nah, tidak anak-anak. Justru ketika anak-anak sudah berharap kepada sesuatu yang benar, kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri, justru malah harapan anak-anak akan menjadi sukacita. Nah, yuk coba kita lihat pada Markus 6. Pada Amsal 10 ayat 28. Di situ dikatakan anak-anak, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Nah, siapa itu orang benar? Orang benarnya adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah meletakkan imannya, yang sudah mempercayai Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang yang dianggap orang-orang benar. Orang-orang yang sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu anak-anak dan juga Mr. Eriko. Ya. Nah, ingat, lihat ya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Ya, jadi mimpi yang anak-anak sudah impikan dari sekarang, cita-cita yang sudah anak-anak tentukan dari sekarang, itu tidak akan sia-sia kalau anak-anak meletakkan harapannya kepada Tuhan. Nah, Mister, bagaimana kalau aku gagal, Mister? Bagaimana kalau aku tidak bisa mewujudkan mimpiku karena mungkin masalah keuangan keluargaku, Mister, atau mungkin aku ini kurang pintar, Mister Eriko. Lihat ya, harapan kita tidak akan jadi sia-sia. Tetap anak-anak beriman kepada Tuhan, tetap anak-anak meletakkan harapan anak-anak kepada Tuhan, dan juga anak-anak berdoa senantiasa. Tapi anak-anak harus tetap melakukan bagian anak-anak yang sekarang ini dengan luar biasa, dengan belajar, dengan mengerjakan tugas-tugas yang terbaik, dengan melaksanakan pekerjaan anak-anak, pelayanan anak-anak dengan terbaik di rumah, di sekolah, dan juga mungkin kalau anak-anak yang sudah melayani di gereja. Anak-anak harus lakukan semuanya itu dengan sesuatu yang terbaik. Ingat gak? Ada kata-kata, ada pelangi sehabis hujan. Ya, ada janji Tuhan di situ anak-anak. Lihat nih janji Tuhan dalam Amsal 10 ayat 28, bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita. Nah, kita boleh jadi
dokter, kita boleh jadi guru, kita boleh jadi polisi. Nah, anak-anak, tapi ada satu mandat yang Tuhan berikan, yaitu amanat agung. Pada Markus 16 ayat 15 dikatakan, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, anak-anak mau jadi dokter, anak-anak mau jadi guru, anak-anak mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, anak-anak harus tetap lakukan mandat Tuhan yang ini, anak-anak, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Anak-anak kan setiap hari belajar kebenaran firman Tuhan, anak-anak mengenal pribadi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak harus sebarkan ini, ya, sebarkan Injil ini anak-anak kepada siapapun yang orang-orang anak-anak temui, ya. Maka anak-anak selain menjadi orang yang membanggakan karena anak-anak sudah meraih mimpi anak-anak, tapi anak-anak juga melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus, atau anak-anak memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, anak-anak, kita bisa awali itu juga dari sekarang, anak-anak. Tidak usah menunggu kita nanti cita-citanya sampai dulu. Anak-anak bisa mulai dari sekarang. Nah, anak-anak bisa bagikan Injil firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada banyak, anak-anak. Selain dengan perkataan kita mungkin bisa lakukan dengan aksi, anak-anak. Dulu Mr. Eriko itu ketika mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, dulu Mr. Eriko mendapat sebuah permen. Permen itu ada sebuah firmannya dan ada kata-kata Tuhan mengasihi kamu. Nah, di situ Mr. Eriko sangat tahu ini ada sebuah pribadi yang sangat mengasihi Mr. Eriko, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Anak-anak, kita hari ini belajar ya untuk raih cita-cita anak-anak setinggi mungkin. Tapi harus letakkan harapan anak-anak ke Tuhan Yesus, ya. Dan juga anak-anak lakukan dari sekarang hal-hal yang anak-anak harus lakukan, kewajiban anak-anak dengan luar biasa, dengan yang terbaik. Nah, tapi tetap kita ingat, walaupun kita punya cita-cita yang luar biasa, punya tugas-tugas yang luar biasa, kita harus mengerjakan amanat agung, yaitu memberitakan Injil damai sejahtera. Oke, itu ya untuk devotion kita hari ini. Kita belajar lagi mengenai harapan dan juga amanat agung. Oke, kita berdoa ya anak-anak ya. Kita mau masuki untuk pembelajaran hari ini. Semuanya tutup mata dan juga lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang tiada hentinya di dalam hidup kami. Hari ini kami mau mulai Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Terus Tuhan ajari kami Tuhan untuk meletakkan harapan kami kepada Engkau senantiasa. Dan juga bimbing kami Tuhan supaya kami dapat melakukan amanat agung-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.